Ya, cekmek ya. Ya jangan nih dong. Kalau ditanya sama gurunya, dong 10 tambah 10 berapa? Bapak nanya 10 tambah 10 berapa? Jangan. Itu berarti jadi anak yang kurang ngajar ke gurunya. Ditanya sama ibunya kan zaman sekarang, tong kamu mau sekolah enggak? Ibu nanya mau sekolah. Terus saya harus bilang apa? Wow gitu ya. Ditanya lagi, ada di depannya sekarang virus nih Bapak. Ya banyak virus luar biasa. Anaknya ditanya malah balik nanya. Bener? Anaknya disuruh malah balik nyuruh. Betul? Ya kan? Itu apa? Apaan tuh? Apaan tuh? Ya apaan tuh? Anak zaman sekarang udah kena virus-virus yang begitu ibu bapak. Ditanya sama gurunya, bapak nanya, jangan begitu ya Neng. Ya, jangan begitu sama guru-guru kalian. Ya dong ya. Jangan begitu sama gurunya. Zaman sekarang kurang-kurang adab ibu bapak. Anak-anak kita udah banyak tersebar virus-virus yang luar biasa. Jamaah, ya jamaah. Alhamdulillah, masih semangat, masih siap ngaji, sampai zuhur siap, sampai asar siap, sampai maghrib. Nggak mau makan, nggak bakalan ngambek, nggak ngambekan, mati deh. Sekali lagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wal akibatu lil muttaqin, wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin, wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu sadiqul wa'il amin. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad, sayyidina Muhammad, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi samiil 'aliim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil 'alamin. Jawab Allah, mudah-mudahan masuk surga. Yang jawab Allah, mudah-mudahan hutangnya segera lunas. Yang aminnya kencang berarti hutangnya gede. Alhamdulillah. Punya hutang mah jangan alhamdulillah. Kalau punya hutang itu astagfirullah. Punya hutang Bu guru yang di depan punya hutang. Ibu-ibu yang di belakang punya hutang enggak? Mudah-mudahan yang punya hutang pulang dari sini hutangnya dilunasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Wa qala Allah ta'ala, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya sallu alaihi wa sallimu taslima. Sadaqallahul azim. Al-ayat bima'na wallahu a'lam bimuradi. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Wa qala nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, man ahabbani kana ma'ikil jannah. Pertama dan yang paling utama,
Yang terhormat dan yang saya muliakan, Ketua Yayasan Islam Al-Karim, yakni Bapak Fahrul Roji SPD, betul? Yang sama-sama kita doakan semoga Bapak Fahrul Roji Allah berikan keberkahan dalam hidupnya, amin. Disehatkan badannya, amin. Dipanjangkan umurnya, amin. Ditambah kenikmatan-kenikmatannya oleh Allah, amin. Dan mudah-mudahan ditambah lagi istrinya. Pak Fahrul Roji mau nambah lagi? Mau Pak? Mau? Insya. Sekarang udah punya satu apa dua? Baru satu. Kalau bilang suami atau laki-laki bilang baru satu, nanti mau nambah lagi. Boleh tidak? Boleh kalau mampu, betul. Yang terhormat dan yang saya muliakan, Kepala Sekolah MI, yaitu Ibu Hajah Imam SAG, yang sama-sama kita doakan juga mudah-mudahan Ibu Hajah diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tadi saya sudah ngobrol panjang bersama suaminya. Ya, kita doakan Pak Haji juga, ya, suami daripada Ibu Hajah Kimah, yaitu atas nama Bapak Haji Hasan Hamid. Semoga kita doakan biar menjadi keluarga yang sakinah mawadah warahmah, amin ya robbal. Kepala Sekolah SMP Tunas Cendikia Bapak Abdul Aziz ada? Ibu, kita doakan Bapak Abdul Aziz semoga Allah berikan kesehatan, amin. Dipanjangkan umurnya dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, amin ya Allah ya rabbal alamin. Aparatur pemerintah baik tingkat atasan maupun tingkat bawahan, Pak Lurah, Pak RT, Pak RW, Pak Lurahnya ada? Oh, Pak Lurahnya ada? Insya Allah ada ya? Ada. Pak RW-nya ada? Alhamdulillah. Pak RW ada? Pak RW? Ada. Pak RT-nya ada? Kita doain Pak RT, Pak RW, Pak Lurah mudah-mudahan menjadi pemimpin-pemimpin yang amanah, amin ya rabbal. Tidak lupa panitia penyelenggara PHBI peringatan Hari Besar Islam, yaitu dalam rangka Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sama-sama kita doakan panitia penyelenggara mudah-mudahan lelahnya menjadi lillah, amin ya rabbal. Tidak lupa yang terhormat yang saya muliakan, ibu-ibu, bapak-bapak, orang tua, wali murid yang telah hadir. Masya Allah, ini kurang lebih kayak ada 500 orang ada. Oh, mudah-mudahan saya doakan ibu-ibu yang hadir hari ini Allah berikan keberkahan dalam hidupnya, amin. Dan mudah-mudahan dipanjangkan umurnya dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Tiada kalimat yang lebih pantas kita ucapkan pada kesempatan siang hari ini selain daripada puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita beribu-ribu nikmat, berjuta-juta nikmat, bahkan diantaranya nikmat iman, nikmat Islam, serta nikmat sehat wal afiat, serta nikmat sempat. Dengan rahmat dan karunia-Nya Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita semuanya bisa berkumpul di tempat ini dalam rangka memperingati Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Salawat berikan salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan alam yang mulia, yakni manusia sejati anti korupsi, manusia termulia anti durhaka, yang mempunyai akhlak yang sangat mempesona, yang pesonanya bagaikan permata yang indah bila dipandang mata, dan bagi siapa saja yang melihatnya pasti dia akan jatuh. Jatuh apa, Bu? Jatuh cinta kepada siapa? Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya tanya hadirin, cinta gak sama Nabi Muhammad? Bu, cinta gak sama Nabi Muhammad? Mudah-mudahan cinta kita kepada Nabi Muhammad membawa keberkahan di dalam kehidupan kita. Kumpul kita di tempat ini semata-mata karena cinta kita kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam.
Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Nabi Muhammad lahir ke alam dunia ini sebagai rahmatan lil alamin, rahmatan untuk alam semesta ini, rahmat untuk kita semua. Maka buktikan kalau cinta. Man ahabbani kana ma'i fil jannah, kata Rasulullah, siapa yang mencintaiku maka nanti akan bersama-samaku di surga. Mau masuk surga ibu? Bu, mau masuk surga nggak? Siswa-siswi mau masuk surga? Bapak-bapak mau masuk surga? Susah apa gampang masuk surga? Gampang apa susah? Gampang. Caranya bagaimana? Banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapa ingin masuk surga, pintu selalu terbuka. Satu bekal yang utama yaitu iman dan takwa. Apa bu? Bekal yang utama kalau kita ingin masuk surga yaitu iman dan takwa. Kalau pengen masuk surga kita harus bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baca Quran dan puasa, salat zakat, jangan lupa, itulah bekal yang utama apabila ingin masuk. Apabila ingin masuk, bila kamu di sisiku, hati rasa. Kata siapa bu? Jaka Suara. Kata Jaka Suara, Roma Irama, bila kamu di sisiku hati rasa, syahdu, satu hari tak bertemu hati rasa rindu. Diganti dengan sholawat itu. Lebih keras lagi. Salatullah ala toha Rasulillah. Salatullah ala Yasin Habibillah. Awasalna bismillah wa kulli mujah bi ahlil badri. Ya, kita sholawat membawa keberkahan, sholawat mendapatkan pada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka pulang dari sini nanti ibu bapak rajin-rajinlah membaca sholawat biar kita selamat. Ya Allah, ibu bapak, saudara-saudara kita sedang berduka. Di mana ibu? Kita doakan mudah-mudahan saudara-saudara kita yang di Kabupaten Cianjur yang sedang berduka, mudah-mudahan Allah berikan kekuatan iman Islamnya, amin. Diberikan ketabahan, diberikan kesabaran, dan mudah-mudahan keikhlasan dalam menghadapi ujian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan mudah-mudahan yang wafat, semoga wafatnya dalam keadaan husnul khatimah, amin ya rabbal. Ibu-ibu tadi, bapak-bapak sudah memberikan sumbangsihnya untuk mereka. Kita mudah-mudahan berapapun jumlahnya yang ibu bapak berikan dibalas oleh Allah dengan balasan yang berlipat ganda, amin ya Allah ya rabbal alamin. Mudah-mudahan ibu bapak apa yang tadi disumbangkan untuk saudara-saudara kita di Kabupaten Cianjur, sedikit banyaknya insya Allah akan dibalas oleh Allah dengan balasan yang berlipat ganda, amin ya rabbal. Dalam Al-Quran surat Ar-Rahman ayat 60, Allah Subhanahu wa ta'ala mengingatkan dan menegaskan kepada kita, Bismillahirrahmanirrahim, hal jazaul ihsani illal ihsan. Tiada balasan untuk kebaikan kecuali dengan kebaikan pula. Ibu datang ke sini hadir acara peringatan Maulid, pahala yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pulang dari tempat Maulid ini, insya Allah dosa-dosa kita akan dihapuskan oleh Allah, amin ya rabbal.
hal jazaul ihsani illal ihsan. Tiada balasan untuk kebaikan kecuali dengan kebaikan pula. Ibu bapak di Kabupaten Cianjur, hari Selasa kemarin saya datang ke lokasi kejadian. Itu bukan dongeng, bukan kabar berita dari TV doang. Saya menyaksikan dengan mata kepala saya sendiri. Masya Allah, rumah hancur. Di saat seperti itu ibu bapak, rumah mewah, rumah megah itu sudah tidak ada artinya lagi. Ibu bapak, mobil mewah di saat itu tidak ada gunanya lagi. Harta melimpah ruah tidak ada gunanya lagi. Semua diluluh lantakkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka daripada itu, bagaimana kita menyikapi musibah yang terjadi ini? Mudah-mudahan ini musibah hanya sebagai ujian dan cobaan saja dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka daripada itu, ibu bapak, kita bersyukur kepada Allah. Kita bersyukur anak-anak kita masih sehat. Jadi yang harus dibesarkan saat ini oleh kita, yaitu syukur kita kepada siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita masih diberikan kesehatan, kita masih diberikan panjang umur, kita masih bisa berkumpul bersama keluarga. Mereka saat ini di Kabupaten Cianjur kumpul bukan dalam acara-acara begini. Mereka kumpul di tenda-tenda, bahkan ya Allah, sampai ada yang melahirkan di bawah tenda, sampai ada yang melahirkan di bawah naungan tenda. Kenapa? Karena rumah mereka hancur. Kenapa? Karena rumah mereka diluluhlantakkan oleh terjadinya gempa yang ada di sana. Ini merupakan suatu pelajaran buat kita ibu bapak. Kenapa sekarang musibah terjadi di mana-mana, ibu bapak? Kenapa sekarang bala bencana terjadi di mana-mana? Belum selesai kemarin corona, sekarang ada lagi musibah gempa. Naudzubillah summa naudzubillah, amin. Bahwa kita ditimpakan musibah oleh Allah, kita tak berdaya. Jadi apa yang perlu kita sombongkan saat ini ibu bapak? Tidak ada yang perlu kita sombongkan. Yang cantik tak boleh sombong, betul? Yang kaya tak boleh sombong. Yang miskin apalagi apa yang disombongkan? Maka daripada itu bapak ibu hadirin yang dirahmati Allah, jangan sombong di dalam kehidupan ini. Kenapa? Miskin dan kaya di pandangan Allah Subhanahu wa ta'ala semuanya sama. Yang membedakan yaitu apa? Iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka daripada itu, melalui peringatan Maulid Nabi ini, mudah-mudahan kita semakin dekat kepada Allah, semakin dekat kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa ibu bapak kita gak boleh sombong? Karena yang kaya juga pasti mati, yang miskin pasti mati, yang cantik pasti mati, yang kaya pasti mati, yang gemuk mati, yang kurus mati, yang kecil mati, semuanya, yang muda mati, yang tua juga akan mati. Sama orang kaya, orang miskin, raja-raja, rakyat biasa, yang miskin, yang kaya, yang cantik, jelek juga mati gak? Mati semua. Presiden, gubernur, rakyat biasa, siswa-siswi, ibu-ibu. Mudah-mudahan ibu-ibu panjang umur ibu ya. Bapak guru, doain ibu bapak gurunya biar panjang umur. Bu, kalau ibu bapaknya, gurunya nanti mati juga, meninggal juga, siapa yang ngajarin anaknya? Ya gak? Maka kita doain nih ibu-ibu guru, bapak-bapak guru, mudah-mudahan dipanjangkan umurnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya robbal alamin. Ya, siswa-siswi mati, bapak ibu guru akan mati, ustad-ustad jaga suara. Ini orang koris doain gua mati. Jangan dulu bu, kalau saya mati nanti nggak ada yang ceramah. Doain ya bu ya, biar saya panjang umur ya.
Bisa jaga suara akhir zaman, aku ngaku bisa, emang bisa nyanyi? Bisa dong. Jaga suara akhir zaman. Coba nyanyi. Nyanyi Bu. Bisa nyanyi. Tadi saya udah sholawatan, betul? Ya, nyanyi apa Bu? Nyanyi apa Bu? Bisa nyanyi gak bisa? Apa? Rhoma Irama bisa. Lagu apa Bu? Hah? Lagu Syahdu. Coba. Bila kamu, ikutin ya. Nanti saya serak-serak ini yang ini. Bila kamu hati rasa satu hari, hati rasa ku yakin ini semua tetapi hatiku malu. Ke siapa Bu? Jangan malu-malu mengatakan cinta kepada suaminya, betul? Jangan malu-malu Pak mengatakan cinta kepada istrinya, betul? Apalagi mengatakan cinta kita kepada Nabi Muhammad, cinta kita kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya tanya, kalau cinta kepada Nabi hari ini sudah berapa kali sholawat? Bu, sudah berapa kali sholawat? Udah 100. Alhamdulillah. Bu, saya kasih amalan sholawat ya, biar ibu bapak berkah, amin. Mau gak? Bu, saya kasih sholawat, sholawatnya pohon duit. Jadi ibu bapak nih yang ada di sini seperti punya pohon duit di rumah. Mau? Pengen beli bedak pakai, pengen beli baju pakai, pengen bikin rumah pakai, biaya anak sekolah pakai. Di sini bayar gak? Gratis. Di Polis bayar gak sekolahnya? Di Al-Karim bayar gak? Di Tunas Cendekia bayar gak? Masa sih? Gratis ya? Insya Allah. Mudah-mudahan Bu, kan itu niatnya kita membiayain anak. Ya bukan bayar ibu bapaknya, membiayain anak Bu. Biayain anak itu nanti dapatnya pahala. Zaman sekarang itu apa-apa segala-galanya butuh duit. Kalau pengen sukses di dalam kehidupan kita zaman sekarang harus punya duit. Tapi ingat Bu, duit itu bukan yang kertasan ribuan, ratusan, puluh ribu, jutaan, miliaran. Bukan yang itu. Duit di sini D-nya yaitu doa. Jadi kalau pengen sukses ibu bapak banyak-banyaklah berdoa. Pengen punya anak yang soleh Bu, pengen punya anak yang soleha Bu, doa yang pertama, doain anaknya biar jadi anak-anak yang soleh dan soleha. Apa doanya? Doanya Nabi Ibrahim alaihissalam, Rabbi ja'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana firli wali walidayya walil mu'minina yauma yaqumul hisab. Insya Allah ibu-ibu yang baca itu doa, nanti anak-anaknya menjadi anak-anak yang soleh dan soleh, menjadi anak-anak yang ahli ibadah, menjadi anak-anak yang ahli sholat. Minimal anak-anak kita zaman sekarang harus diajarin, dididik tentang ibadah sholat, biar kenal kepada Allah, biar kenal kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ibu, doa yang pertama, apalagi doa ibu bapaknya, doa ibu ya, kata Rhoma Irama, doa ibumu dikabulkan Tuhan dan kutukannya jadi kenyataan. Doa ibu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala Bu. Maka doain anak-anaknya ketika berangkat ke sekolah, bacain doa ya Bu ya. Ketika berangkat ke sekolah anaknya titipin doa, bacain sholawat nih di sini nih ya, di umun-umunannya, biar apa? Anak-anak kita biar jadi anak yang soleh dan soleha. Lalu yang kedua, apa itu usaha Bu. Kalau pengen jadi anak yang soleh, kita anak-anak kita soleh-soleha, harus usaha. Gimana usahanya? Nih,
biar sekolah di Islam nih ya, di Yayasan Islam Al-Karim. Ya kan? Dididik mereka ajaran agama Islam. Usahanya itu pondok-pondokin anak-anak kita, sekolahkan di sekolah-sekolah agama. Tapi ingat Bu, doa juga harus diikuti dengan usaha. Usaha harus diikuti dengan doa. Jadi gak ada keseimbangan. Ibu masukin anaknya ke pondok, masukin anaknya ke pesantren, tapi nggak didoain, itu sama aja bohong. Ya, ada yang sombong, saya mah biarin lah, mau usaha aja, biar nanti anak saya biar banyak harta benda. Bukan itu yang keinginan kita ibu bapak. Jadi biar anak-anak kita jadi anak yang soleh dan solehah, doakan usaha. Lalu yang ketiga, apa itu? Iman. Iman kepada Allah, percaya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau sudah iman, nanti takwa, Bu, tawakal. Ustadz, anak saya zaman sekarang ini susah diatur. Anak saya boro-boro jadi anak yang soleh-solehah, sekarang banyaknya nongkrong-nongkrong di jalanan, betul. Banyak anak-anak zaman sekarang nongkrong-nongkrong di luar, jam 12 malam masih ada di luar, betul. Zaman sekarang pergaulan luar biasa. Maka didik anak-anak kita ibu bapak dengan ilmu-ilmu agama. Pondokkan ke pondok-pondok pesantren yang baik. Ambil sekolah-sekolah agama, biar anak-anak kita nantinya menjadi punya bekal ilmu-ilmu agama. Ya, jadi iman dan takwa. Iman percaya kepada Allah, percaya dengan takdir Allah. Ustadz, gak punya biaya saya Ustadz, saya pengen mondokin anak saya, gak punya biaya. Bu, percaya kepada Allah. Percaya siapa Bu? Percaya kepada Allah bahwa semuanya rizki anak kita, kehidupan orang tua kita, anak-anak kita sudah dijamin oleh Allah. Maka jangan pernah pesimis, harus optimis. Anak yang mondok, anak yang sekolah, rizkinya sudah diatur. Jangan pernah takut, nanti kalau milik rizkinya mah nanti Allah yang ngatur, Allah yang akan memberikan kepada kita. Ibu ya, jadi doakan, usaha udah, ikhtiar udah, tawakal udah. Nah, saya kasih doanya, Bu, biar ibu di rumah seperti punya pohon duit nih kayak gini nih, ya, seperti kayak gini nih, ya. Ustadz sekarang mah gampang kan, duit dipohonin, bisa kan zaman sekarang dibikinin pohon, bener. Nih Bu, amalannya sholawat kepada siapa? Kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa yang kita baca? Bu, baca ikutin saya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Wa ala ali Sayyidina Muhammad. Wa ala ali Sayyidina Muhammad. Bisa Bu? Coba 1, 2, 3. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Wa ala ali. Sekali lagi, Allahumma salli ala Sayyidina wa ala ali Sayyidina. Itu gampang apa susah? Bisa ngamalinnya Bu? Kapan bacanya ibu bapak? Dibacanya Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Dibacanya habis sholat isya. Habis sholat apa Bu? Isya. Ustaz, boro-boro saya sholat isya kadang-kadang. Ya, kita mah kadang-kadang kan subuh kesiangan, betul? Ada mana orangnya? Oh, jangan lupa walaupun kesiangan harus tetap sholat ya. Ya, amal ibadah yang paling dicintai oleh Allah itu ada 3. Yang pertama as-sholatu ala waktiha, sholat tepat pada waktunya. Ya, jadi jangan tinggalin sholat. Kenapa nggak boleh tinggalin sholat Ustaz? Bu, ketika Nabi di-Isra Mi'rajkan oleh Allah, turun Nabi ke neraka tingkat kedua. Di neraka tingkat kedua Nabi melihat banyak orang yang disiksa ibu. Ya, kakinya ke atas, kepalanya ke bawah, ditenggelamkan di dalam neraka tingkat kedua ini. Di sungai darah bercampur nanah. Ibu, siapa? Kata Nabi, ya Jibril, siapa mereka yang dimasukkan ke dalam neraka tingkat kedua ini? Ya Rasulullah, kata Jibril, ketahuilah mereka yang dimasukkan ke dalam neraka tingkat kedua ini yaitu umat-umatmu ya Rasulullah.
Siapa mereka? Ya Jibril. Mereka adalah yang meninggalkan sholat ketika di dunianya. Bu, pesan saya dari acara ini, yang pertama jangan tinggalin sholat. Di neraka tingkat kedua, neraka lazo itu namanya. Banyak juga orang disiksa karena meninggalkan sholatnya. Meninggalkan apa, Bu? Jangan tinggalin sholat ya. Jadi jangan tinggalin sholat subuh. Kita kadang-kadang ke siang, zuhur di perjalanan. Betul, Bu? Zuhur ada di mana, Bu? Bu, kalau lagi waktu zuhur ada di mana? Hah? Ibu-ibu guru mah ada di sekolah ya. Walaupun di sekolah juga insya Allah di ibu mah ngajarin anak-anak ibu bapak nih yang di belakang ini pasti ngajarin suruh sholat dulu. Waktunya zuhur, sholat zuhur. Waktunya asar, sholat asar di mana, Bu? Asar di perjalanan maghrib kecapean. Ada yang maghrib kecapean ada? Bu, banyak yang di sini, Bu. Yang maghribnya kecapean ada. Terus Isya lagi di mana Isya? Nonton TV. Waktu Isya perbu TV sama anak. Ibu-ibu pengen nonton Indosiar. Ya. Bu, masih aktif TV-nya masih bisa ditonton TV-nya. Udah diblokirin bukan? Ya mudah-mudahan. Dibacanya kapan Ustaz? Dibacanya habis sholat sampai menjelang waktu subuh. Berapa kali bacanya? 400. Bisa, Bu? Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. 400 kali. Butuh waktu paling 15 menit. Ya, Bu ya? Bisa, Bu? Jadi amalkan nih dari Jaka Suara. Kalau bisa nanti ibu ingin seperti punya pohon duit di rumahnya, maka jangan lupa baca sholawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa Nabi Muhammad nih? Karena nurnya daripada Nabi Muhammad ada kita di tempat ini. Ini ada alam semesta karena tercipta daripada nurnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Muhammad, Nabi akhiru zaman. Betul? Ya, Nabi Muhammad mataharinya dunia. Mataharinya dunia siapa, Bu? Nabi Muhammad. Maka cinta kita kepada Nabi Muhammad insya Allah tidak akan merugikan kita. Maka baca sholawatnya itu. Pengen apa lagi Ustaz? Saya mau pengen. Ibu, pasti ibu pengen kan terhindar dari kemiskinan, pengen, Bu. Saya kasih tahu amalannya, Bu. Nanti kalau masuk rumah, pulang dari pengajian, pulang dari acara ini, nanti kalau masuk rumah baca la ilaha Muhammadur. Baca apa, Bu? Pulang dari sini nanti baca, masuk ketika pintu dibuka, salam, kemudian baca la ilaha illallah. Biar nanti ibu bapak diberikan keberkahan, ya. Biar kita nanti tidak dijadikan orang-orang yang fakir miskin, Ibu ya. Jadi biar cukup hidup kita, biar kita berkah bersama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu apalagi amalan yang paling dicintai oleh Allah, yaitu yang kedua, birrul walidain. Neng, jangan durhaka ke ibu bapak ya. Ya Neng ya, harus kalau disuruh sama ibu bapak harus nurut ya. Kalau disuruh ngaji harus mau ya Neng ya. Kalau disuruh sekolah harus mau ya Neng ya. Walaupun gak dikasih jajan ya. Bu, zaman sekarang anak-anak kita berangkat ke sekolah kalau nggak dikasih jajan ngambek apa enggak? Ngambek apa enggak, Bu? Anak-anak kita, Neng, jangan ngambekan ke ibu bapak. Kalau disuruh ke warung jangan bilang gak mau, jangan Neng, dosa. Di neraka tingkat ketujuh, namanya neraka Hawiyah, tubuh dibakar sampai melepuh karena durhaka pada ibu dan ayah. Neng, jangan durhaka kepada ibu bapak, dong. Jangan
durhaka kepada ibu bapaknya ya. Zaman sekarang Pak Ustadz, anak saya disuruh malah ngelawan, bener gak Bu? Banyak yang begitu di sini anaknya. Mudah-mudahan di sini mah enggak. Ya, jangan juga nih saya pesan kepada anak-anak SD maupun SMP, kalau diajarin sama gurunya harus nurut ya Neng ya. Tong, harus nurut. Jangan Bu, sekarang kan lagi viral ya, lagi banyak virus nih. Ya, cekmek ya. Ya jangan nih Tong, kalau ditanya sama gurunya, Tong 10 tambah 10 berapa? Bapak nanya 10 tambah 10 berapa? Jangan, itu berarti jadi anak yang kurang ngajar ke gurunya. Ditanya sama ibunya kan zaman sekarang, Tong kamu mau sekolah enggak? Ibu nanya mau sekolah. Terus saya harus bilang apa? Wow gitu ya. Ditanya lagi, ada di depannya sekarang virus nih Bapak. Ya banyak virus luar biasa. Anaknya ditanya malah balik nanya, bener? Anaknya disuruh malah balik nyuruh, betul? Ya kan? Itu apa? Apaan tuh? Apaan tuh? Ya bangga. Anak zaman sekarang udah kena virus-virus yang begitu ibu bapak. Ditanya sama gurunya, bapak nanya, jangan begitu ya Neng. Ya, Tong, jangan begitu sama guru-guru kalian. Ya Tong ya. Jangan begitu sama gurunya. Zaman sekarang kurang-kurang adab ibu bapak. Anak-anak kita udah banyak tersebar virus-virus yang luar biasa. Bu, virus yang paling mematikan bukan corona. Di sini ada yang mati karena corona ada? Bu, ada gak? Bu, corona mah udah selesai. Sekarang virus yang paling mematikan lagi bukan corona ibu bapak. Apa? Virus handphone. Banyak anak ngebunuh orang tua gara-gara hand. Banyak anak ngelawan ke orang tuanya gara-gara hand. Banyak siswa-siswi, murid-murid ngelawan ke guru-gurunya gara-gara hand. Banyak sekarang guru-gurunya di penjara gara-gara. Sekarang dikit-dikit viral, ada gurunya nyentil dikit dilaporin ke polisi. Betul? Ada yang di sini Pak? Mudah-mudahan nggak ada ya. Di polisi mah nggak ada, insya Allah. Ya, jadi jangan Tong, jangan kena virus cepek ya. Ya cepeknya jangan ya. Ustaz emang cepek apa? Cepat. Cepat? Oh bisa aja dia Tong. Tong, singkatan dari cepek apa? Oh bisa Bu, bisa semua. Ya Allah, gara-gara si cepek tuh. Ya. Kalau saya tanya, Ustaz nanya. Ya kan begitu ya. Jangan Bu, zaman sekarang, masya Allah. Bu, virus yang paling mematikan setelah corona, yaitu sekarang virus handphone. Bu, di dalam handphone itu surga neraka ada zaman sekarang. Ibu pengen lihat ceramahnya Jaka Suara akhir zaman, tinggal lihat di YouTube-nya ada. Ya enggak? Pengen lihat ceramahnya Mamah Dede, ya kan? Mamah Dede ada, betul. Pengen lihat ceramahnya Ustaz Abdul Somad ada. Sekarang mah di handphone ibu bapak pengen lihat ayam lagi telanjang juga banyak. Ustaz, emang ayam pakai baju? Kamu nanya. Ya Allah. Bu, handphone itu cucunya Dajjal. Di handphone di jidatnya nih, di Dajjal, di jidatnya ada bacaan kafir. Di HP kita Oppo. Ya, ada tulisan BlackBerry, ada tulisan Vivo, ada tulisan apa lagi? Samsung Galaxy, betul? Banyak sekarang Samsung. Oh, itu di jidatnya HP tuh, ya, itu banyak tuh namanya. Ada HP Nokia, benar? Sekarang udah masih ada zaman Nokia sekarang. Sekarang masih ada Oppo. Ini orang Oppo. Ya, orang Oppo sekarang kan. Anak-anak dulu mah gak pada tahu HP zaman saking noranya tuh begitu ya. Zaman sekarang orok juga bisa HP. Ya, Bu, yang punya orok, yang punya bayi, Ustaz, biar anak saya
diem dan nangis mulu. Jangan dikasih HP bu, jangan dikasih HP. Virus ibu bapak, virus itu gara-gara HP anak membunuh ibunya, betul. Gara-gara HP ibu ngebuang anaknya, betul. Banyak zaman sekarang begitu. Handphone virus yang paling mematikan di dunia. Gitu ya, anak-anak zaman sekarang kan begitu. Banyak yang viral-viral zaman sekarang. Coba kalau yang viral tadi yang ngaji di sini, yang baca nasyid di sini ya, yang viral-viral begitu. Sekarang yang viral-viral yang gak bener-bener, bener gak? Ya begitu ibu, makanya hati-hati. Guru-guru nyentil dikit dilaporin polisi. Guru-guru ngeplek dikit dikeluarkan dari sekolahnya, bener? Nah, maka daripada itu ibu bapak, kita harus tawakal kepada Allah. Ya, birrul walidain tong, neng, birrul walidain berbakti kepada kedua orang tuanya. Ya, ya tong ya. Yang lahirin kamu siapa neng? Ibu. Yang lahirin kamu siapa neng? Yang lahirin kamu siapa tong? Ibu. Ya, yang lahirin kita ibu, maka jangan durhaka kepada ibu bapak kita ya. Jangan ngelawan ya. Bilang ahnya saja neng. Kamu disuruh neng beli pulsa ke warung. Kata kamu males, dosa tuh. Nanti dimasukin ke neraka tingkat ke-7. Namanya neraka hawi. Buat siapa yang durhaka kepada ibu bapak? Cinta gak ke ibu bapak? Tong, cinta gak ke ibu bapaknya? Cinta gak ke emaknya, ke mamahnya, ke papahnya? Cinta. Kalau cinta jangan nakal ya. Jadi anak yang soleh ya. Bu, doain anak-anaknya nih. Ya Allah, di Al-Karim ini luar biasa. Kita doain anak-anak kita. Ini calon-calon pemimpin di masa yang akan datang nih. Bu ya. Lalu yang ketiga, amalan yang paling dicintai oleh Allah, yaitu setelah birrul walidain, yang ketiga yaitu al-jihadu fi sabilillah. Bu, jihad. Ibu dari pagi udah duduk di sini. Ini adalah jihad. Ya bu ya. Setan yang biang kerok nih. Si Ustaz Jaka Suara lama banget nih, udah juga bentar lagi mau juhur nih, belum selesai. Saya belum, masih banyak cucian di rumah, masih lapar lagi, orang tua segala macam. Nih setan yang biang kerok. Bu, kalau di sini ada yang udah pengen cepat-cepat pulang, pengen cepat-cepat selesai, itu udah tergoda oleh diapain oleh setan? Disuntikin nih. Ya. Yang sakit itu bukan disuntik vaksin, ya bu ya. Yang sakit itu disuntikin sama Kalau lagi ngaji, pengen cepat-cepat pun. Ada yang pengen cepat pulang sekarang ada? Wah, ada udah banyak ya. Tong, pengen cepat pulang nggak tong? Udah banyak yang goda sama setan. Lalu setan punya senjata lagi, bu. Kalau di tempat pengajian nih ngantuk, ibu-ibu kalau ngaji ya biasanya di masjid sholawatan. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Ibu-ibu parebut tembok, parebut tiang, ada yang begitu. Nah, ngantuk, ya udah ada yang ngantuk, berarti itu sudah disembur sama setan. Ya, senjata setan yang kedua yaitu tepung terigu. Buat siapa? Nyemburin orang-orang yang lagi ngaji. Disuntikin, ya bukan suntik vaksin sama setan. Ya, disuntikin biar cepat-cepat pengen pulang, pengen cepat-cepat selesai, gitu kan, setan yang begitu. Terus kalau lagi subuh bu, lagi subuh susah bangunnya, ada yang susah bangun di waktu subuh ada? Bu ada bu, banyak yang suka kesiangan sholat subuhnya ada. Nah, di waktu subuh setan punya senjata, yaitu senjatanya selimut domba. Buat ngapain? Nyelimutin orang-orang yang lagi tidur. As-salatu khairum minan naum. Salat itu lebih baik daripada tidur. Kata yang tidur, tidur itu lebih nikmat daripada salat. Kan begitu ya? Ada yang begitu bu? Nah, berarti kena tipu dayanya setan. Maka setan harus bilang al-jihadu fisabilillah.
jihad yang paling besar sekarang bukan perang Uhud, bukan perang Badar, tapi perang melawan hawa nafsu kita. Betul? Istri ngambekan terus ke suami. Ya, ada senyum kalau lagi tanggal, ada senyum kalau lagi tanggal. Kalau udah tanggal tua, boro-boro cember. Bu, jangan suka cemberut ya Bu ya. Wajahnya cantik, Bu, wajahnya seorang istri cantik. Ya, hidungnya mancung, matanya sipit, bibirnya merah. Ada yang bibirnya merah? Bibir berem-berem jawer kotok, panon coklat kopi. Bisa Bu, Masya Allah. Ya kan, zaman sekarang ya, bibir berem-berem jawer hayam, panon coklat kopi. Asa-asa. Ya. Bu, sama suami suka romantis. Makan sepiring berdua, minum satu gelas. Banyak yang begitu ya. Ya insya Allah romantis jangan waktu pacaran doang Bu. Kalau romantis mah jangan lagi pacaran doang. Pacaran mah digoda setan. Benar? Ada di sini yang pacaran ada? Ya, gara-gara pacaran sekarang hamil duluan, ada yang begitu. Tadi di sini saya ngelihat ada yang hamil, itu siapa itu? Yang lagi tampil hamil itu siapa itu? Tapi itu hamilnya bukan beneran Bu ya. Itu mah bohongan. Zaman sekarang banyak parabola, di kampung saya banyak parabola. Parawan jebol di belahan. Pusing Bu. Ya, Bu, anaknya dijaga Bu ya. Bagi ibu-ibu yang punya anak perempuan, jangan diumbar mereka, suruh pakai kerudung Bu. Ya Bu ya, suruh pakai hijab. Ibu-ibunya juga harus pakai hijab. Ibu jangan ya, satu mulai rambut perempuan yang kelihatan sama laki-laki yang bukan mahramnya itu nanti direndamnya di neraka 70.000 tahun. Bu, rambut nih, lihatin rambut gua nih merah nih, gitu kan? Jangan begitu ya. Oh, zaman sekarang rambut rambut dikuning apa merah tuh rambut? Dimerah-merahin, bibir diberem-beremin, benar? Pakaian sekarang seksiin, benar? Saya tadi berangkat ke sini naik motor pakai kacamata, di jalan ada yang you can see. Zaman sekarang mah lebih mahalan paha ayam daripada paha orang. Bener gak Bu? Kadang-kadang saya jalan sama istri naik motor berdua, walaupun pakai kacamata kan melihat yang you can see makan melotot di sini dia kan. Bener gak Bu? Iya, istri kadang-kadang ditungkup mata saya. Kalau ditungkup kan nanti nyeblos nanti ya. Gagot. Zaman sekarang Bu, lihat yang seksi-seksi, diliatin dosa. Ya gak? Gak diliatin mubazir. Aduh, Gusti. Ya, banyak yang begitu banyak. Nah itu lagunya Muntah. Ya, bibir berem-berem jawer, air merah-merah, panon coklat kopi. Viral juga sekarang makan. Panon coklat kopi susu. Ya tanya. Ya Allah, goblok. Hirup hayang jadi runta, jadi sampah, jangan mau Bu. Tong, neng, anak Al-Karim nih. Ya, yang cantik-cantik. Anak Al-Karim yang ganteng nggak? Ganteng nggak? Jangan pengen jadi sampah ya, jangan usah dilihatin mubazir. Pandangan pertama rizki, kalau mandang lagi jadi dosa nantinya Pak ya. Ya makanya saya pakai kacamata begini takut melihat yang cantik-cantik nanti. Ya, tapi yang cantik jangan sombong ya, jangan sombong. Ya, yang miskin jangan sedih, yang kaya jangan sombong, yang miskin jangan sedih. Udah jam berapa ini? Pak, udah jam berapa Pak? Sampai jam berapa saya ceramah? Ya Bu, ceramah mah mau dikit, mau sebentar, mau lama, amplop mah sama udah hilang. Bener gak? Udah disudahin sama panitia. Panitia saya mah gak apa-apa, gak usah dipikirin amplopnya ya. Gak usah dipikirin panitia, yang penting usahain. Ya Pak Guru ya, saya mah gak butuh amplop Pak Guru. Wah, Ustaz, butuh isinya kali. Isinya juga enggak, kalau isinya kertas nggak mau saya.
Ya, mudah-mudahan nanti saya pulang dari sini, Jaka Suara pulang dari sini dapat amal, amplop dulu dong. Ya, kalau sudah punya amal, nanti dari sini saya pulang bawa doa dari ibu bapak ini. Duit dulu dong. Saya mah nggak butuh duit. Ya, yang butuh duit ibu dong. Mudah-mudahan ada manfaatnya ibu bapak. Apa yang saya sampaikan ini ada manfaatnya untuk ibu bapak semuanya. Mudah-mudahan Tugu Buddha di Semarang, Tugu Pahlawan di Surabaya. Jaka Suara pamit sekarang. Ada umur panjang kita berjumpa kalau diundang lagi. Robat, Bapak Ibu, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Cuci tangan sampai bersih, cukup sekian dan terima kasih. Billahi sabilil haq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.